Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andriani, NIM 19005007. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Ketua Pemuda sebagai komunikator dalam masyarakat. Baiklah, saja. Yang pertama kita masuk kepada profil tokoh masyarakat, yaitu profil tokoh pemuda, Ketua Pemuda itu sendiri. Ketua Pemuda itu sendiri bernama Nofri Azmika Putra, sarjana sosial. Tempat tanggal lahir beliau di Pucung 6 pada tanggal 20 bulan 11 tahun 1993. Pekerjaan beliau yaitu pegawai negeri sipil. Riwayat pendidikan beliau, yang pertama beliau bersekolah di SDN 10 Patambuan, kemudian di SMPN 1 Patambuan, dan bersekolah di SMA N 12x11 6 Lingkung, dan melanjutkan ke tingkat universitas yaitu Universitas Andalas. Pengalaman organisasi beliau yaitu sebagai wakil ketua Hima Sosiologi Fisip Unan pada tahun 2014 sampai 2015, ketua generasi muda BMKM Unan pada tahun 2014, dan anggota DPMKM Unan 2015, anggota GMNI Komisariat Unan pada tahun 2013 sampai sekarang. Pengalaman kerja beliau yaitu sebagai Panwas Nagari Tandike Selatan Pemilu 2019. Yang kedua, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Alasan beliau menjadi ketua pemuda yaitu karena beliau ingin berbuat banyak untuk masyarakat. Contoh program yang pernah dikomunikasikan kepada masyarakat yaitu program keagamaan atau tahlil massal, goro bulanan, dan membuat kesepakatan dengan stakeholder di kampung. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang tahapan dan metode dalam komunikasi persuasi. Tahapan yang pertama yaitu sebelum mengkomunikasikan, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan menyiapkan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ini dapat disesuaikan dengan kebijakan masyarakat setempat seperti program keagamaan, goro bulanan, membuat kesepakatan bersama dengan stakeholder di kampung. Selanjutnya, sosialisasikan kepada masyarakat setempat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat tentang program yang akan dijalankan. Selanjutnya, menginformasikan. Selanjutnya, setelah mensosialisasikan, yaitu menginformasikan terhadap masyarakat kapan program tersebut dijalankan. Cara untuk menginformasikan ini bisa di masjid, lewat grup WA, dan juga pakai alat bantu pengeras suara, lalu berkeliling kampung. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam komunikasi persuasi. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah masyarakat yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini bisa dikatakan sebagai metode yang paling ekonomis dalam menyampaikan informasi, serta yang paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur. Seperti menggunakan metode ceramah pada kegiatan tahlil massal dan goro bulanan. Komunikator menyampaikan informasi kepada masyarakat apa manfaat jika kita melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang sangat berkaitan dengan pemecahan masalah. Metode pembelajaran ini sering disebut diskusi kelompok dan resitasi atau pelafalan bersama. Seperti membuat program kesepakatan bersama dengan stakeholder di kampung. Maka dari itu, komunikator menggunakan metode diskusi bagaimana dari pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu metode demonstrasi, yaitu metode pembelajaran dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan materi pembelajaran yang relevan dan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Seperti komunikator menjelaskan tentang goro bulanan, bagaimana contoh kejadian jika goro tersebut tidak dilaksanakan, dan desa tersebut seperti desa yang tak berpenghuni dan
yang melakukan goro tersebut hanya beberapa orang masyarakat yang hanya memiliki inisiatif untuk kampung saja, yang lain acuh tak acuh saja. Selanjutnya yaitu contoh komunikasi lisan dan tulisan dalam praktik PLS. Yang pertama, komunikasi secara lisan. Komunikasi secara lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Kelebihan dari komunikasi lisan ini dapat menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan, dan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Yang kedua, kekurangan dari komunikasi lisan itu memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Contoh komunikasi lisan yang diberikan oleh ketua pemuda yaitu pada saat menyampaikan program yang akan dijalankan. Contohnya yang akan diadakan tahlil massal. Kemudian cari tempat yang memungkinkan masyarakat bisa berkumpul dan berdiskusi seperti di masjid. Setelah selesai sholat Jumat, maka komunikator menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan tahlil massal dengan berkeliling kampung agar kita semoga bisa terhindar dari segala musibah dan bahaya yang akan datang, dan mengadakan tahlil massal di setiap rumah yang ada di kampung jika ada yang meninggal dunia. Dan untuk semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi, terutama bagi yang laki-laki agar nantinya dapat saling membantu. Dan tahlil massal berkeliling kampung ini akan dilaksanakan mulai Senin malam. Bagaimana menurut bapak-bapak, abang-abang, adik-adik sekalian? Dan kemudian ketua pemuda tersebut berdiskusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, yang selanjutnya komunikasi secara tulisan. Komunikasi tertulis merupakan sebuah komunikasi visual yang menggunakan huruf, angka, simbol, gambar, ataupun lambang-lambang tulisan lainnya untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi dengan cara menuliskannya pada sebuah kertas yang biasa disebut sebagai surat. Keuntungan dari komunikasi tulisan ini yaitu yang pertama sebagai dokumentasi. Setiap komunikasi yang akan memiliki bentuk pentingkan ataupun bukti dapat dijadikan sebagai dokumentasi. Yang kedua, mengatasi hambatan pada komunikasi lain. Yang ketiga, lebih terstruktur dan terencana. Kekurangan dari komunikasi lisan yaitu keterbatasan kata, dapat menjadi ambigu atau rancu, dan bersifat lebih formal. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.